Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official, channel yang membahas seputar tes CPNS. Buat teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Buat teman-teman yang udah melakukan itu semua, saya doakan semoga teman-teman di tahun 2023 ini bisa diterima CPNS. Pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya akan berbagi 5 soal daging TWK rasa TKP lagi. Nah, langsung aja tanpa basa-basi ya, kita belajar bersama. Cekidot. Keberadaan Pancasila sangat penting bagi semua sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Demikian pula dalam hal perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silahkan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa? Langsung aja kita jawab ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Oke, langsung kita bahas ya. Perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam harus dikelola dengan mendasarkan kepentingan bersama. Ya, asas kepentingan umum, kepentingan bersama. Ini jelas sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah terciptanya sebuah keadilan dari sebuah kebijakan, dari sebuah, kalau hal ini ya pengelolaan sumber daya alam, yaitu bisa adil gitu loh. Menciptakan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya sumber daya alam itu dikelola sampai kemudian memberikan efek dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Disitulah kemudian terwujud sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nomor 1 ini jelas, kepentingan umum, maka di situ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 2. Kapal kargo berbendera Indonesia MV Sinar Kudus mengalami pembajakan oleh perompak Somalia di lautan Oman. WNI, anggota kru kapal, menjadi sandera para perompak untuk diminta tebusan. Pemerintah Indonesia kemudian bergerak dengan melakukan penyelamatan para WNI yang disandera. Pasukan TNI dikerahkan menuju lokasi penyanderaan, hingga akhirnya seluruh WNI yang disandera dapat diselamatkan. Kejadian ini merupakan wujud implementasi dari A. Kekuatan TNI di mata internasional sangat diakui. B. Menjaga perekonomian Indonesia melalui pengamanan komoditas di kapal kargo. C. Tujuan bangsa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia. D. Ikut andil menjaga ketertiban dunia. E. Pemerintah Indonesia menyatakan perang dengan Somalia. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar. Jawabannya apa teman-teman? Langsung aja kita jawab ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 2 ini adalah yang C. Implementasi dari tujuan bangsa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, kita bahas ya. Ada WNI ya, jadi anggota kru MV Sinar Kudus disandera oleh perompak Somalia, dijadikan ya untuk dimintai tebusan. Pemerintah Indonesia merespon dengan menurunkan TNI untuk menyelamatkan para sandera itu. Di sini ya, pemerintah Indonesia mewujudkan tujuan dari bangsa Indonesia. Salah satunya pada pembukaan UUD 1945
1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Warga negara Indonesia dalam bahaya, ya, disandra, dia bisa saja dibunuh sewaktu-waktu. Kemudian pemerintah Indonesia turun tangan menyelamatkan warga negara Indonesia ini. Artinya di sini dalam soal cerita ini adalah sebuah implementasi bangsa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia. Begitu teman-teman. Jadi nomor 2 ini jelas. Jawabannya adalah yang C. Langsung kita menuju nomor 3. Sistem pemerintahan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum pada A. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua. B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga. C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. D. TAP MPR. E. Batang tubuh UUD 1945. Silahkan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar ya. Langsung saja kita jawab teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat ya. Kita bacakan ya. Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, nah ini berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini sistem pemerintahan Indonesia itu dijalankan berdasarkan Pancasila. 5 sila itu disebut di alinea terakhir pembukaan UUD 1945. Jadi teman-teman harus hafal ini. Jelas ya. Nomor 3 ini jawabannya adalah yang C. Begitu. Sebelum lanjut ke nomor 4, jangan lupa teman-teman bisa subscribe, like, comment, share ya. Supaya channel ini terus berkembang. Buat yang belum saya tunggu. Ayo subscribe dulu karena gratis gitu. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Memamerkan harta milik orang tua secara berlebihan di media sosial merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma. A. Kesopanan. B. Kesusilaan. C. Adat. D. Sosial. E. Masyarakat. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar. Langsung saja kita bahas ya. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang A. Tidak sesuai dengan norma kesopanan. Memamerkan harta orang tua. Harta orang tua secara berlebihan di media sosial ya. Sebenarnya norma kesopanan itu apa sih? Aturan atau tata tertib yang mengatur bagaimana seseorang individu harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan standar yang dianggap sopan dan sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat. Nah, begitu. Kalau memamerkan budaya hidup mewah, harta orang tua, itu kira-kira sesuai nggak dengan budaya masyarakat Indonesia? Ya. Yang kita harus bawahi adalah budaya masyarakat Indonesia ini sesuai apa enggak? Ya tentunya enggak sesuai kan. Ya, karena itu sebuah kegiatan hedonis, mewah, ya, akan menimbulkan sebuah kecemburuan sosial begitu. Ya, kesenjangan sosial. Banyak yang menghujat. Karena tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. Apalagi yang dipamerkan hartanya orang tua begitu. Jadi sangat jelas sekali memamerkan harta orang tua ini tidak sesuai dengan norma kesopanan. Artinya yang dicederai adalah norma kesopanan tidak sesuai dengan aturan tingkah laku sebagaimana budayanya bangsa Indonesia. Begitu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 5 ya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat UUD 1945 sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara. Di antara keduanya, memiliki hubungan A. Keduanya lahir secara bersamaan.
B. Keduanya sama-sama disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. C. Keduanya memuat cita-cita dan tujuan negara. D. Pasal-pasal dalam UUD 1945 bersumber dari nilai-nilai dasar Pancasila. E. Keduanya menjadi pedoman dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara. Silahkan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar ya. Langsung kita bahas ya teman-teman ya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Pasal-pasal dalam UUD 1945 bersumber dari nilai-nilai dasar Pancasila. Kita bahas dari A. Keduanya lahir bersamaan. Oh tidak, Pancasila 1 Juni ya. UUD disahkan yaitu 18 Agustus ya. Beda, AB salah. Keduanya memuat cita-cita dan tujuan negara. Cita-cita dan tujuan negara hanya di UUD. Di Pancasila mana coba? Nggak ada. Pancasila itu hanya nilai-nilai dasar gitu. Pedoman pembagian kekuasaan antar lembaga negara. Di Pancasila apa ada? Nggak ada. Di UUD ada. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi pasal-pasal UUD 1945 ini adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar dalam ideologi Pancasila. Mengapa harus dijabarkan dalam bentuk UUD 1945? Supaya lebih teknis, supaya lebih terperinci, sehingga dalam implementasi itu bisa lebih mudah. Bayangkan kalau tidak dijabarkan ya, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita mau mengimplementasikan ketuhanan yang Maha Esa ketika itu hanya bulat seperti itu? Tanpa penjabaran di UUD 1945, di UU, kemudian di aturan-aturan di bawahnya. Nah, jadi itu membentuk sebuah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber tertinggi Pancasila, kemudian nilai-nilainya ini diambil ya untuk menjiwai pasal-pasal dalam UUD 1945 dan aturan-aturan di bawahnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.